Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megaliana. Di sini saya sebagai supervisor 2 dari rekan saya, Anggi Adiwijaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas buat memimpin doa. Siap berdoa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengabsen diri dan sekolah di sini membahas yang pelajaran. Oke, Dimas saja ya Dimas. Iya. Kali ini nggak berangkat pulang ya, pulang kemana nih? Oke, jadi hari ini pulang nggak berangkat ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu tentang apa pertemuan sebelumnya? Ini pasti dari teks apa, Dimas? Geografi. Geografi. Oke, jadi di dalam teks biografi itu adalah menceritakan tentang seorang tokoh, ya. Dan kali ini setelah teks biografi kita lanjut ke materi berikutnya yaitu teks negosiasi. Terima kasih banyak Dimas telah menghapus. Ini dia teks. Jadi ada yang tahu teks negosiasi itu apa? Oke, kalau ada yang tahu saya jelaskan. Jadi teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak apalagi untuk mencapai kesepakatan bersama guna menyelesaikan perbedaan atau konflik kepentingan yang ada. Jadi teks negosiasi itu ada tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah Jadi apa yang dimaksud dengan kesepakatan tadi? Saya jelaskan tadi bahwa sama-sama enak ketika seseorang bernegosiasi itu ada yang namanya dua belah pihak. Itu tawar-tawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, nomor 2 tujuan yang nomor 2 adalah jalan keluar. Jadi ketika misalnya nih Dimas dan Bulan bingung mau beli jajan apa di kantin. Kalian kan berdiskusi untuk mencari jalan tengah jajan apa yang enak. Jadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau bisa juga dengan kata lain mencari jalan keluar ya dalam suatu permasalahan. Nomor 3 adalah saling bertemu. Yang nomor 3 adalah saling untung. Misalnya Tio dagang sesuatu, misalnya es teh. Es teh ini harganya 6.000. Sementara Dimas haus dan ingin minum es teh. Cuma Dimas borongnya 4.000. Alhasil Dimas
ingin membeli es teh dari Tio. Dia menawarkan es tehnya nih, harganya 6.000. Tapi karena Dimas gak punya uang, Dimas bilang, tuh harganya boleh dong diturunin jadi 3.000, misalnya seperti itu. Menurut Tio, es tehnya itu terlalu murah kalau dihargai 3.000, sehingga Dimas menawar, bagaimana jika harganya diturunkan? Tio merasa bahwa itu terlalu murah, kita cari jalan tengah. Bagaimana jika harganya 4.000 tapi esnya banyak? Akhirnya Tio dan Dimas sepakat untuk negosiasi. Tio menyiapkan es teh seharga 4.000 untuk Dimas dan Dimas memberikan uangnya ke Tio. Tio dapat duit, Dimas dapat es teh. Akhirnya sama-sama untung. Jadi dalam teks negosiasinya dia namanya struktur. Strukturnya apa aja? Yang pertama adalah pengajuan. Pengajuan. Jadi ada sesuatu yang ditawarkan. Ini kita pengajuan atau penawar. Itu adalah persetujuan. Dan yang ketiga adalah jadi itu ada strukturnya ya. Jadi suatu negosiasi itu ada yang namanya ada sesuatu yang diajukan. Misalnya jadi ya seperti contoh sebelumnya, Tio dagang es teh. Es tehnya ada, diajukan, ditawarkan kepada Dimas. Dimas ini juga menawar bagaimana jika harga es tehnya itu dikurangi karena uangnya nggak cukup. Kemudian ada yang namanya persetujuan dari kedua belah pihak. Tio maupun Dimas sama-sama sepakat untuk bertransaksi dalam jual beli es teh. Terus yang adalah penutupnya adalah ucapan terima kasih, contohnya ketika suatu transaksi telah selesai. Ada contoh. Contoh seperti ketika di pasar ya. Kita di pasar itu banyak sekali ibu nego ke pedagang sayur, pedagang ikan, ke warung-warung yang biasanya seperti itu. Selain itu apa? Contoh yang kedua, kita diajarkan sebuah pilihan. Ketika diajarkan sebuah pilihan yang berat di dalam kelompok, itu kan ada yang namanya kesepakatan bersama. Jadi saling tengah, enaknya gimana? Win-win solution, solusi yang sama-sama nyaman. Karena kita sudah membahas tujuan, struktur dan contohnya, kita akan praktek.
Oke, udah siap? Jadi kalian bikin skenario seperti apa? Misalnya kalian dagang di pasar, terus siapa yang mau jadi penjualnya? Atau misalnya kalian lagi jalan-jalan di mall, terus ingin beli apa gitu dengan uang yang sedikit, terus kalian akhirnya memutuskan ingin membeli apa gitu, bisa dijadikan contoh buat bisa. Oke, Langsung Pak. di sini aja langsung. Dia dipanggil. Praktek tes negosiasi, jadi praktek oleh Tio, sang tukang gambar dan pembelinya adalah Dimas. Indo atau di Indonesia? Dia gambarin aku. Dia dong. Boleh. Kemarin itu satu baca. Boleh lah, itu kalau mau 5,1. Yaudah deh. Sudah. Kami NFT ya. Kalau itu pemirsaannya, ya. Fokus banget di penanganannya benar-benar sempurna ya. Itu negosiasi bertransaksi dalam jual beli gambar ya. Jadi Dimas mau membeli gambar atau ini dibuatkan gambar sama si Tio. Ini digambarkan apa? Suyo ya, karena Suyo dari game Mobile Legends. Oke, terus akhirnya kesepakatannya bagaimana? Harganya 125, yang awalnya dipatok harga 150. Oke, bagus tuh. Oke, silakan duduk. Oke, jadi kan kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Karena kalian sudah memahami isinya dari tes negosiasi dan juga bisa mempraktekannya. Saya ingin bertanya, jadi kesimpulannya itu dari apa yang kita pelajari hari ini tentang tes negosiasi, itu kalian sudah belajar apa dalam tes negosiasi? Jadi intinya apa nih tes negosiasi itu apa? Gimana? Benar sekali Dimas. Jadi intinya adalah sebuah kesepakatan bersama ya, kedua belah pihak itu saling menguntungkan, sama-sama senang. Oke, jadi karena ada yang digambarkan nanti tolong disampaikan ke Bu. Nanti ada yang namanya tugas kelompok, yaitu bikin tes negosiasi. Nanti untuk bertanya saya akan kirimkan di grup WhatsApp ini. Oke, bikin video habis. Kalau nggak bikin video, nanti kita akan maju ke depan. Seperti tadi juga, Tio bawa buku gambarnya kan benar-benar ada gitu. Kita seperti berdrama ya, kalau berdrama seperti benar-benaran ini Tio menjual hasil karyanya kepada orang lain dan Dimas itu ingin dibuatkan gambar. Oke, mungkin sekian itu dari saya untuk pelajaran hari ini cukup ya. Apa yang ditanyakan lagi? Oke, baik ya. Oke, kalau itu